sasaran kegiatan gitu ya. Nah, yang ketiga kita akan mengenal yang kita sebut sebagai mana kok tidak keluar. Nah, ini ya, outcome atau hasil. Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran. Kemarin kita contohkan kalau input itu misalnya ada sebuah kegiatan pelatihan, inputnya bisa berupa dana, bisa berupa apa namanya, bisa berupa tenaga, bisa berupa waktu, ya. Outputnya ilmu, karena ini pelatihan, mendapatkan sebuah bukti kelulusan seperti sertifikat, ijazah. Ya. Hasil outcome itu adalah bagaimana ilmu yang diperoleh itu bisa diterapkan di dunia kerja, akan menghasilkan apa namanya hal-hal yang dicapai dari sebuah kegiatan yang diperoleh di keluaran tadi. Nah, pencapaian hasil ini akan dibuat sebuah target yang kita sebut sebagai sasaran. Maka di dalam sasaran tahunan ini nanti akan ditentukan hasil apa yang diharapkan dari program atau keluaran dari kegiatan yang kita rencanakan. Nah, sebetulnya kalau formulasi yang kemarin kita urutkan dari rumusan strategi, perencanaan strategi, sampai membuat program, menyusun anggaran, begitu ya. Ini bentuk yang keempat. Jadi setelah memformulasikan strategi, merencanakan strategi, nah, di dalam perencanaan ini kan kita menyusun apa sih sebetulnya sasaran yang bisa kita capai. Sasaran yang mengena dari sebuah strategi. Nah, ini yang kita terapkan di tahap keempat setelah sasaran strategik, ada penyusunan program. Nah, kita akan nyusun kegiatan. Ya, kalau Bapak masih mungkin mengingat ya, ada contoh RKA ya. Saya coba bukakan contoh RKA untuk misalnya ini apa ini? Ini ada contoh RKA yang perkebunan ya. Cuma di sini capaiannya belum nampak. Kita akan melihat. Ini. Ini saya kembali pada ininya. Close dulu. Oke. Jadi misalnya saja ini adalah RKA untuk rencana kegiatan untuk Departemen Pertanian ya, Dinas Pertanian dan Perkebunan. Di sini ada beragam uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan. Jadi misalnya saja ini berkaitan dengan koordinasi penyusunan DPA, misalnya begitu ya. Atau yang langsung implementasi kita lihat contoh kegiatan apa yang direncanakan oleh bidang tersebut. Misalnya saja kita lihat pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih bibit tanaman pangan. Ini bentuk kegiatan yang dilakukan. Nah, harusnya di sisi bawah setelah kita menyusun rencana kegiatan ini ada sasaran yang disebutkan. Jadi kalau format apa namanya contoh untuk sebuah RKA formatnya seperti ini ya. Kalau Bapak mencermati di sini kita lihat ada rencana kerja anggaran dari misalnya SKPD ya atau sebuah unit gitulah. Programnya apa? Dari program berarti ini sifatnya jangka panjang. Kegiatannya apa?
Sehingga kegiatan inilah yang kita tentukan untuk periode 1 tahun. Lokasi kegiatan dan seterusnya. Nah, yang di bawah ini adalah sasarannya, sasaran yang ingin dicapai. Pertama tentu target sasaran kegiatan dulu, siapa yang akan dijadikan fokus yang akan dilakukan kegiatan. Misalnya saja ini saya contohkan di Departemen Dinsos ini ya, untuk peningkatan kesetaraan gender. Wah, kegiatannya pelatihan untuk ibu-ibu rumah tangga. Mungkin kalau di perkebunan contohnya tentu tidak bukan seperti ini ya. Tentunya nanti Bapak-Bapak bisa mencoba untuk meramu kegiatannya apa kira-kira yang diusulkan sebagai breakdown dari program kerjanya. Ya tadi kalau dicontohkan tadi untuk berkaitan dengan pembibitan ya benih gitu ya bisa, atau mungkin pelatihan juga bisa misalnya untuk para petani, penyuluhan itu juga bagian yang bisa diusulkan dalam kegiatan. Nah, setiap kegiatan harus ada sasaran, ada target. Nah, di sini contohnya capaian programnya apa? Berapa orang yang dijadikan target kinerjanya? Harus jelas, tidak hanya menentukan menentukan fokus siapanya saja, tetapi harus ditentukan target dalam angka ya, jadi bisa dikuantifisir. Misalnya saja ini kan kegiatan pelatihan, kalau di perkebunan misalnya pelatihan petani, tentu kita harus menentukan jumlah petani yang akan dijadikan target kinerjanya berapa orang. Nah, kemudian inputnya harus disebutkan, karena input ini juga alat ukur. Jangan sampai jumlah biayanya terlalu besar. Ya. Rasionya akan terlalu rendah ketika biayanya tinggi, sementara capaian keluarannya tidak banyak. Misalnya saja kita lihat keluarannya adalah 500 orang. 500 orang dengan biaya 100 juta. Ini kan cukup besar ya. Berarti per orang berapa itu? Berapa juta itu? 1/5 ya, atau berarti sekitar 2 juta 2 juta per orang. Nah, ini perbandingan antara input dengan output. Nah, untuk melihat efektivitasnya yang kita bandingkan adalah antara output atau keluaran dengan hasilnya. Dari orang yang dilatih, yang 500 tadi, ternyata yang punya kemampuan berapa orang? Misalnya dari sekian orang petani yang dilatih, hasil yang dicapai berapa? Ini merupakan sasaran ya, target sasarannya. Nah, tadi yang kita jabarkan dalam strategi jangka pendek atau sasaran tahunan, itu kita menunjukkan ada program, ada kegiatan, dan sasaran yang ingin dicapai. Ya ini contoh ya, nanti bisa ditambahkan contoh yang lebih cocok untuk bidang perkebunan. Jadi dalam sasaran tahunan isinya apa saja? Ada kita penetapan dasar dalam mengalokasikan sumber-sumber, resource-nya, biayanya, inputnya, sumber dayanya yang akan dikorbankan di dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang perlu ditetapkan lagi adalah prioritas. Prioritas ini kalau kemarin kita bahas bahwa ketika ada sesuatu rencana strategis, maka kegiatan ini akan dibuat skala ya, skala prioritas. Prioritasnya yang mana dulu? Tentu kegiatan yang terkait dengan rencana strategik. Maka prioritas organisasi ini menunjukkan rencana strategik yang dikaitkan dengan kegiatan.
Dan di sini sasaran tahunan itu berguna juga untuk memberi pemahaman yang lebih baik kepada tenaga operasional. Jadi kalau kita sudah jelas programnya apa, kemudian kegiatannya, ya, jadi kalau program 3 tahun itu kita akan melakukan kegiatan edukasi kepada petani, gitu misalnya. Kegiatan saat ini adalah melatih kemampuan misalnya untuk menciptakan benih yang bagus, ya, misalnya seperti itu ya. Nah, ini berarti kan kita melihat bahwa rencana yang disusun dalam kegiatan akan mempermudah untuk orang-orang operasional di dalam menjalankan kegiatan sesuai misi perusahaan. Nah, biasanya rencana ini juga untuk alat evaluasi. Karena evaluasi anggaran itu ukurannya apa? Ya, rencana dengan realisasi. Kita menyebutnya analisis penyimpangan ya, atau analisis varian. Varian itu terukur dari mana? Terukur dari rencana dibanding realisasi. Maka sasaran tahunan ini kan rencana. Nanti untuk bekal kita mengevaluasi kinerja seorang manajer. Jadi saya kira itu termasuk juga untuk memonitor kemajuan mencapai sasaran jangka panjang. Itu ya hal yang pertama dalam strategi fungsional ya. Yang kedua kita juga akan membahas berkaitan dengan ini kebijakan atau policy. Jadi ada visi, misi, tujuan sudah disusun, di bawahnya pasti ada policy. Policy atau kebijakan ini merupakan acuan, metode, prosedur untuk praktiknya ya. Jadi biasanya ini akan menjadi panduan ya, karena ini akan menentukan batasannya apa, kita sampai seberapa banyak. Kalau kita tadi kuantifisir ya, pelatihan petani berapa orang? 5.000, 1.000. Nah, ini ada hal-hal yang menjadi asumsi. Asumsi inilah yang kita letakkan di dalam kebijakan. Maka kebijakan memberikan batasan, kendala, dan limit pada tindakan-tindakan administratif yang memberikan penghargaan atau sanksi. Ya. Nah, di sini yang kita akan lihat bahwa strategi fungsional itu meliputi beberapa poin. Hari ini kita akan lebih banyak fokus pada strategi marketing ya. Strategi pemasaran. Jadi departemen kita akan melihat bagaimana kita menyusun rencana kegiatan, sasaran tahunan, spesifik kita melihat dari sisi aspek marketingnya dulu. Nah, kalau kita lihat nanti ada beberapa ya, ada finance, ada R&D, ada information system. Saya kira strategi ini nanti lebih kita bahas besok ya. Kita sekarang fokus pada strategi marketing. Di dalam strategi marketing ada beberapa hal nanti yang akan kita coba bicarakan berkaitan dengan segmentasi. Segmentasi itu membagi, memilah-milah gitu ya, memilah-milah kelompok pasar. Pasar itu dalam hal ini adalah pembeli ya. Artinya potensi konsumen yang akan kita jaring. Apakah semua konsumen akan kita ambil? Ya, belum tentu kita punya kemampuan untuk seperti itu. Misalnya bapak-bapak ini kan produknya apa misalnya? Produknya CPO ya? Atau ada yang berbeda? CPO sama ini Bu, Pak CPO sama apa Pak Rudi? PKE. Ya, PKE Bu. TKE itu apa? Eh, inti kernel Bu.
Inti kernel. Ini manfaatnya nanti sebagai produk akhir apa ini, Pak? Inti kernel ini. Minyak juga Bu, minyak, kemudian bahan-bahan kosmetik juga. Oke, berarti CPO ini nanti lebih ke minyak goreng, kosmetik, apalagi ya obat ya kalau nggak salah ya, obat-obatan ya. Ya. Nah, nanti kita akan mencoba melihat dari sisi segmentasi itu produk kita itu akan ditujukan kepada konsumen yang mana. Kan begitu ya. Ini kita mengelompokkannya bukan mengelompokkan produk, tetapi pembeli produk. Sehingga biasanya kita akan lebih mudah ya, konsumen bisnis kosmetik, konsumen bisnis apalagi minyak goreng ya, konsumen bisnis apalagi misalnya obat-obatan gitu. Nah, pengelompokan ini sendiri nanti ada beberapa dasar ya. Saya ambilkan satu gambaran begini nih. Ya. Jadi segmentasi itu sebetulnya apa? Segmentasi itu mengelompokkan ya, membagi pasar menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik yang serupa. Jadi yang kita bandingkan ya yang sama. Samanya bisa macam-macam, bisa kita lihat dari sisi geografinya yang sama. Oh, ini pembeli tetapi lokasi geografinya ada di misalnya ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, itu kan geografi. Ada lagi nanti kita kelompokkan berdasarkan misalnya demografi. Ya, penggunanya ini nanti siapa? Ya, demografi itu ya kalau misalnya kosmetik itu digunakan untuk siapa? Apakah kita demografi secara gender, laki-laki perempuan, atau usia, atau pendapatan, atau apa? Ini kita mengelompokkan tapi berdasarkan karakteristik atau berdasarkan perilaku, ya. Nilai-nilai yang dipegang, ya, manfaat yang dicari, gitu kan. Manfaatnya beli sama-sama beli CPO, tapi manfaatnya adalah ingin mengemas produk kecantikan. Nah, ini kan berbeda ketika konsumen itu fokus pada untuk menentukan minyak goreng. Nanti di sini pun kita akan melihat bahwa minyak goreng sendiri apa namanya ini punya pasar yang berbeda-beda ya. Saya pernah mendengar ada minyak goreng yang anti kolesterol gitu kan. Ini berarti segmennya sudah menggiring ke segmen tertentu, yaitu orang yang fokus pada manfaat kesehatan. Ya, berarti karakteristiknya bisa kita lihat di situ. Nah, berarti bagaimana kita membaginya? Atau sebetulnya segmentasi itu apa sih? Segmentasi itu melihat pasar tapi dengan cara pandang yang kreatif. Oh, ini saya punya konsumen bisnis ya, misalnya ada pabrik kosmetik, ada kosmetik sendiri kan macam-macam. Ada lotion, ada lipstick, ada pelembab bibir, ada macam-macam. Ya, ini yang mungkin berkaitan dengan produk kita gitu. Dari sisi kosmetik saja bisa kita breakdown. Dari sisi produk apa obat-obatan, tentu obat-obatan sendiri kriterianya juga saya yakin beragam. Kalau begitu bagaimana kita membaginya ya? Kriteria itu sebetulnya bisa kita bandingkan berdasarkan pengelompokan geografi, demografi, psikografi. Psikografi itu seperti gaya hidup, seperti apalagi ya, misalnya kepribadian. Nah, bedanya apa dengan yang keempat, behavior? Behavior itu lebih ke perilaku yang digiring oleh manfaat. Ya.
Manfaat itu kan ada dua, manfaat utility, manfaat fungsi, dan manfaat ke arah hedonis ya. Hedonis itu lebih ke pleasure. Jadi orang itu mendapatkan sesuatu produk itu tidak semata-mata hanya karena mencari kegunaan ya. Misalnya saya beli minyak karena minyak ini bisa menghasilkan makanan yang lebih crispy misalnya begitu. Itu kan berarti dari utility-nya. Tetapi ketika kita melihat orang itu beli merek tertentu yang branded gitu ya, itu berarti dari sisi pleasure, dari sisi kesenangan yang diperoleh. Nah, ini aspek manfaat behavior. Maka bisa kita cermati untuk geografi misalnya ya, ini membagi pasar ke dalam unit geografi yang berbeda. Bisa dikelompokkan negara, provinsi, kota, kepadatan penduduk, dan sebagainya. Contoh berdasarkan negara, ya ada Indonesia dan seterusnya. Kepadatan itu ada wilayah urban atau pelosok ya, misalnya wilayah kota dengan wilayah pelosok pedalaman. Nah, itu kan berbeda. Ini pembaginya berdasarkan geografi. Nah, kalau mau melihat perusahaan yang terkelompokkan pasarnya berdasarkan geografi, contoh yang paling mudah itu ini, bank ya. Bank itu kan customer-nya ada yang lingkup lokal, ada yang lingkup nasional, ada yang internasional. Nah, kira-kira kalau perusahaan kita yang di mana nih ya? Misalnya siapa nih? Misalnya Pak Rudi ini. Pak Rudi ini di regional head ini ya Pak ya. Perusahaannya ini kan sama semua ya. BGA ya kalau tidak salah ya. Ya. Nah, BGA ini kira-kira pasarnya kemana nih? Apakah diekspor ke luar negeri atau lokal atau bagaimana nih? Ya, bagaimana Pak Rudi, Pak Crosby, yang lain boleh berpendapat? Kira-kira pasar yang dituju dari perusahaan BGA ini kemana? Apakah diekspor, lokal, nasional, atau bagaimana? Kalau kita jual CPO kita ke pasar lokal, Bu, ke pasar domestik, Ya, baru nanti bayar gitu. Dia B2B, Bu. Jual CPO. B2B, B2B-nya ada di lokal dulu ya. Katakan misalnya lingkupnya sesama Kalimantan, begitu Pak? Kita ke Halo. Sinarmas sama Wilmar, Bu, biasanya kita jual. Oke, Sinarmas itu ada di mana lokasinya? Di Kalimantan ada juga, Bu. Oke, itu perusahaan nasional atau perusahaan lokal Pak, Sinarmas? Nasional, Bu, nasional. Nasional. Berarti itu levelnya sudah seperti Permata Bank ini ya. Jadi kan cabangnya banyak tentu kan. Misalnya Ya, customer-nya tidak hanya di wilayah Kalimantan saja, tapi di luar Kalimantan ada. Begitu ya. Baik. Ada yang berpendapat lain atau pengen mengajukan satu ide? Sharing? Oke, baik. Tapi Bu, Saya lanjutkan ya. ya Silakan Bu, Pak Yadi. Ya, Pak Yadi silakan. ya memang mungkin kalau perusahaan-perusahaan besar di perusahaan CPO di Indonesia itu dia pastinya kan memenuhi produk nasional dulu Bu. Jadi CPO-nya untuk kebutuhan produk nasional dulu. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan setelah produk kebutuhan nasional itu terpenuhi, dia juga nanti mainnya ekspor internasional Bu. Jadi dia makai dua ini, tidak hanya di Oke. produk nasional saja. Baik, baik Pak. Jadi kalau kita lihat dari sisi geografi sudah bisa memperluas
di luar nasional sudah bisa masuk internasional gitu ya. Nah, nanti kalau internasional kita lihat lagi Pak, nanti segmentasinya bisa kita lihat dari daur hidup produk kita. Ya, apakah produk kita itu masuk produk tahap baru, produk baru berarti tahap perkenalan, atau sudah merupakan permintaan yang bertumbuh ya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar produk life cycle ya, itu salah satu nanti kita lihat kalau pembeli kita berpotensi untuk pasarnya internasional ya. Nanti kita bahas setelah ini. Baik, ini baru kita lihat dari satu sisi ya. Sisi yang lain kita lihat dari sisi demografi. Demografi itu bisa dikelompokkan dengan basis seperti usia, jenis, kelamin, pendapatan, pekerjaan. Ini saya kira untuk konsumen akhir. Tapi untuk konsumen B2B, demografinya saya kira jadi beda. Kalau kita lihat seperti ini kurang lebih. Ya, demografinya berarti kita mencakup pendapatan nasional yang disasar kalau kita sudah mengarah ke arah pasar internasional atau pasar global. Demografinya kita ngecek berapa besar populasi yang akan dituju gitu. Jadi kita menyasar pada perusahaan kosmetik. Tapi kosmetik itu kan akan kita lihat ke demografi kemana? Ke Indonesia misalnya. Indonesia itu berapa gendernya? Populasinya ada berapa? Yang perempuan yang akan disasar ada berapa persen? Misalnya kalau penduduk Indonesia itu ada 240 juta sekian gitu ya. Ini kan populasi ya. Nah, kita bisa mengelompokkan pasar kalau arahnya sudah luas, demografinya bisa kita lihat dari sisi ini. Gitu ya. Nah, psikografi itu bisa berkaitan dengan gaya hidup, lifestyle, ada sikap, ada nilai. Apa bedanya ya? Sikap, nilai, gaya hidup. Untuk melihat gaya hidup, maka kita bisa melihat dari tiga hal. Yang pertama adalah aktivitasnya dulu. Dia lebih berkontribusi pada aktivitas apa? Orang ini atau konsumen ini lebih berkecimpung pada kegiatan apa? Misalnya saja bisa kita bayangkan ya, kalau orang itu senangnya syuting, senangnya berkegiatan untuk misalnya saja menghafalkan skrip, senang acting, itu kan sudah kelihatan tuh. Oh ini pasti artis gitu. Jadi gaya hidup bisa kita lihat ketika kita melihat pada kegiatan. Juga bisa kita lihat dari minatnya. Minatnya apa? Oh minatnya pada kegiatan-kegiatan yang fashion, kegiatan ya misalnya artis itu kan suka berpakaian, suka menggunakan kosmetik yang bagus. Nah, ini kita lihat dari minat. Dan yang terakhir dari opini, cara pandangnya. Jadi kalau misalnya bapak berkeinginan menguji ya, itu sebetulnya konsumen akhir produk dari kosmetik itu siapa gitu ya. Gaya hidupnya seperti apa ya, kita lihat dari tiga hal ini. Aktivitasnya bergerak di bidang apa, minatnya dalam hal apa, cara pandangnya atau opininya, judgementnya seputar apa, gitu ya, yang dibicarakan, yang disukai untuk jadikan pendapat dia, gitu ya. Nah, sikap beda lagi, bapak-bapak ya. Sikap itu bisa kita ukur dari 2 poin ya. Pertama dari suka dan dari percaya. Jadi ini ada afektif, ada kognitif. Jadi Bapak kalau misalnya mengenal ingin melihat psikografi konsumen, pembeli, apakah mereka sikapnya positif atau tidak, ya kita lihat dulu. Mereka suka nggak dengan produk kita? Mereka percaya tidak? Jangan-jangan CPO yang digunakan untuk obat mereka nggak yakin, gitu ya.
Nah, sekarang kalau kita lihat begini, dulu ketika minyak tropikal ya, ini ada yang ke perusahaan tropikal enggak? Ada? Atau Vilma ya, kalau enggak salah kemarin itu kemana ya Pak? Saya agak lupa. Menjual CPO-nya ke perusahaan apa kemarin? Minyak gorengnya. Wilmar sama Sinarmas, Bu. Sinarmas sama Vilma. Baik ya. Kalau Bapak pernah mendengar slogannya tropikal, itu jelas sekali bahwa arah tropikal ini adalah menuju ke orang-orang yang sadar kesehatan. Karena apa? Tagline-nya itu lucu ya. Disaring 2 kali gitu ya. Saya nggak tahu apakah minyak goreng itu beda-beda ya. Ada yang disaring 2 kali gitu. Ada yang sekali atau gimana Pak Rudi? Kalau lebihnya agak kurang paham kita, bukan itu kan di Ya, itu di pabriknya ya Pak ya. Di konsumen kita ya. Di perusahaan minyak tadi. Nah, yang unik keunggulan ini, keunggulan disaring 2 kali itu dijadikan hal yang diunggulkan dari produk tropikal. Jadi seakan-akan inilah keunggulan kami karena kami melalui proses disaring 2 kali, maka rendah kolesterol gitu. Nah, sentimen kalimat rendah kolesterol ini nampaknya menjadi isu yang menarik untuk minyak goreng. Ya, menariknya kenapa ya? Orang Indonesia itu kan sekarang banyak yang sakit stroke gitu ya, sakitnya tensi tinggi gitu, kolesterolnya tinggi. Sehingga ini memenuhi kebutuhan untuk customer yang ingin sehat gitu. Berarti mereka sikapnya jadi positif kan karena suka. Saya seneng karena ini orang Indonesia itu kan hobi makan gorengan katanya gitu ya. Maka minyak itu kan dominan sekali. Hal yang utama untuk masyarakat Indonesia karena kita menyukai makanan-makanan yang gorengan. Nah, ini sikap bisa diukur positif dari rasa suka, afektif ya. Atau dari rasa percaya. Percaya itu misalnya obat ini manjur itu kan percaya ya. Minyak ini aman itu percaya. Nah, yang terjadi ketika tropikal ini mengusung ide sadar sehat, aman kolesterol, ini terus booming ya, minyak tropikal jadi laku keras. Nah, kemudian diikuti oleh minyak-minyak yang lain, ada Sania, ya, ada Bimoli dan seterusnya. Sania nggak mau kalah kalau tadi rendah kolesterol yang diajak kerjasama endorse-nya itu Yayasan Jantung Indonesia gitu ya. Kalau ini Sania nggak mau kalah, dia menggiring isu kanker ya, bahwa produknya minyak yang tanpa pengawet gitu. Nah, ini kan mengambil sisi-sisi yang menciptakan kepercayaan pada customer. Maka supaya sikapnya positif. Nah, psikografi ini mengelompokkan berdasarkan nilai, sikap, dan gaya hidup. Ya. Jadi kita akan melihat kira-kira pembeli produk kita akhirnya nanti akan mereka yang sikapnya seperti apa, gaya hidupnya seperti apa. Nah, kemudian dari sisi behavior ya, ini karakteristik tingkah laku atau manfaat yang dicari. Contoh behavior itu gini, ini kalau membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan manfaat, status pelanggan, loyalitas pelanggan. Jadi ini contohnya kalau produk misalnya ini ya, Garuda. Ini bagaimana Garuda Indonesia itu mengelompokkan customer-nya berdasarkan perilaku mereka.
Perilaku ukurannya apa ya? Ini dilihat dari loyalitasnya. Ada orang yang mungkin baru sekali naik Garuda, ada yang sudah berkali-kali, ada yang sudah berlangganan, ada yang sudah langganan terus, gitu ya. Nah, ini dari aspek perilaku. Maka kalau kita bergerak pada perusahaan yang sudah go internasional, mungkin 3 poin ini bisa kita pakai, demografinya, ya, populasi penduduk yang disasar kemana. Atau bisa lihat dari respect customer kepada produknya, suka, percaya, tidak. Atau mereka pengen melihat dari sisi manfaat. Oh, manfaatnya minyak ini adalah menghasilkan kosmetik yang aman, misalnya gitu. Itu kan dari manfaat yang ingin dicari. Nah, kalau menurut Johnson itu segmentasi kelompok untuk pasar internasional, pasar global itu dibagi menjadi 3 ya. Ini pasar yang baru lahir, ini berarti tahap perkenalan ya. Kalau kita bikin sebuah kurva, maka ini tahap di awal ketika perusahaan itu baru muncul atau produk sejenis baru muncul. Yang kedua muncul pada tahap pertumbuhan, yang tengah ini ya pasar yang sedang tumbuh. Atau pembeli kita itu masuk kepada yang sudah mature, yang sudah perusahaannya sudah banyak dikenal, orang sudah tahu ada kosmetik yang aman, yang terbuat dari CPO, misalnya seperti itu berarti mereka sudah kenal dengan produk kita. Nah, sehingga ternyata pengelompokannya bisa kita lihat dari sisi ini. Dari sisi daur kehidupan produk atau produk life cycle. Ada tahap 1 di mana pasar baru lahir, ini kita sebut sebagai tahap perkenalan, atau pasarnya sudah kenal, sudah paham, makin banyak, tumbuh terus, itu masuk tahap yang kedua, tahap pertumbuhan. Nah, kalau tinggal panen, orang sudah kenal dengan produk kita, banyak yang sudah paham tentang minyak goreng yang dikeluarkan oleh Sinarmas, ya, ini kerjasama dengan BGA misalnya gitu. Itu berarti dia sudah masuk tahap kedewasaan. Nah, ciri-cirinya, indikatornya bisa kita lihat dari sisi bagaimana ketika kita memasarkan produk ke luar negeri. Kira-kira halangan tarifnya bagaimana? Ya, kita kan nanti akan kira-kira yang bisa kita masuk di mana ini? Apakah kita masih baru saja mengenalkan produk luar negeri atau sudah cukup lama dan dikenal? Nah, ini indikator setiap level itu bisa kita lihat. Ada hambatan tarif enggak? Persaingan domestik untuk tahap baru ya lemah karena belum banyak pesaing. Tapi kalau sudah produknya diminati oleh konsumen, pasti akan penirunya banyak ya. Membuat kosmetik, misalnya lip balm ya. Ini kan pelembab bibir dari CPO gitu. Itu mungkin ya, kalau dia sudah masuk ke pasar baru dikenal, di domestik belum banyak yang ikut. Tapi ketika sudah tumbuh, ini sudah meninggi. Nah, nanti makin tinggi ketika pasar sudah dewasa. Ya, meskipun setelah itu nanti tahapnya adalah turun, decline. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini kalau kita melihat pengelompokan dari segmen. Maka kembali ke materi di awal tadi, bahwa di aspek pasar itu kita membahas segmentasi. Atau dari sisi strategi marketing ini, kita akan membantu perusahaan untuk fokus siapa target pasarnya, siapa konsumennya. Kalau di konsumen akhir sedang tumbuh, ada produk lotion baru ya,
atau produk pemutih ya, misalnya gitu ya, lotion yang bisa memutihkan kulit misalnya. Nah, ini berarti kita sudah bisa melihat ini kelompok yang besar. Ketika kita milih segmen ini kan tidak hanya sekedar milih, tapi harus kita tentukan apakah segmen ini cukup relevan untuk diambil. Misalnya pasca pandemi ini konsumen daya belinya turun, berarti middle low ini pendapatan middle low menjadi tinggi ya. Nah, ini menjadi kelompok pasar yang besar untuk diambil. Nah, pilihan segmentasi tentu kita harus milih segmen yang relevan, bisa menjadi margin untuk perusahaan. Nah, tahap berikutnya selain segmentasi, kita akan memasuki ke targeting. Target itu berarti setelah dikelompok-kelompokkan, pilih salah satu. Atau pilih semua bisa ya. Jadi targeting itu tergantung sumber daya kita. Kalau misalnya saja kayak Toyota itu. Misalnya bapak-bapak tentu mengenal ya mobil Toyota kan semua level ada itu pembelinya. Mulai dari yang paling murah, nah ini mobil-mobil kecil kayak Agya, Calya itu kan kecil-kecil ya. Sampai ke yang besar seperti Alphard misalnya gitu. Ini semua diambil. Berarti targetingnya nggak milih kalau Toyota ya. Nah, saya tanyakan kalau di perusahaan Bapak BGA ini targetnya milih enggak? Apakah semua diambil, semua tipe produk diambil, atau tertentu? Kita fokus sumber daya kita ke produk-produk tertentu. Kira-kira yang mana? Bagaimana ini Pak Yadi, Pak Marwan, Pak Rudi? Kira-kira targetnya ditentukan memilih atau semuanya diambil? Kalau Toyota itu kan full coverage. Semua segmen diambil. Ada mobil niaga ya digarap. Mobil rumah tangga, keluarga diambil. Ya. Mobil murah, ya. Mobil mahal ada. Mobil sedang ada. Gitu kan. Itu berarti semua jenis segmen diambil. Bagaimana Pak Rudi? Ya, kalau di BGA Bu, untuk pasarnya Halo Pak Rudi, suaranya belum masuk ya. Ini nampaknya sinyalnya ya, atau sinyal saya ya. Halo, tes. ya Bu, kalau masakan di pasaran-pasaran khusus CPO yang bersertifikasi RSPO gitu. Nah, berarti sudah masuk ke pasar khusus ya Pak ya. Yang dipilih yang apa tadi Pak? CPO yang apa? Halo Pak Rudi. SPO Bu. CPO yang oke ya baik. Yang sudah ada sertifikat RSPO-nya, Bu. Jadi udah diakui internasional gitu, Bu. CPO yang sudah lulus Jadi sudah diakui di internasional sertifikatnya gitu. Jadi pasarnya di situ, Bu.
Oke, berarti ini pasarnya tentu sudah kredibel ya, mereka perusahaan-perusahaan yang memilih dari sisi kualitas ya. Sudah bersertifikat, tentu kan tidak semua pasar mengambil gitu kan. Ya enggak? Ya, Bu. Nah, ini kalau dari sisi produk kita sudah mengerucut nih produk yang sudah bersertifikasi. Nah, pembelinya apakah berbeda untuk orang-orang atau katakan untuk industri-industri yang membelinya yang sudah bersertifikasi? Ini berarti sudah tersortir ya, mereka yang tidak ingin produk yang belum bersertifikasi, tentunya seperti itu kan. Ini menjadi mengerucut bagaimana untuk pembelinya ini menjadi spesifik atau bagaimana? Ya, Pak Crosby mungkin. Ya Bu, tadi yang pertama kan sudah tersertifikasi RSPO dan ISPO. Ya. Pada saat ini BGA itu perusahaan-perusahaan yang sudah tersertifikasi RSPO dan ISPO itu yaitu Wilmar dan Sinarmas Bu. Jadi kita menjualnya ke sana gitu Bu. Baik. Berarti kita membagi mereka berdasarkan kriteria ini ya, jenis bisnisnya. Jenis bisnis yang sudah mereka mengeluarkan produk-produk yang tersertifikasi. Begitu ya, Pak? Oke ya. Baik, berarti Iya Bu, biasanya targetnya kalau sudah perusahaan yang sudah tersertifikasi RSPO dan ISPO itu kan harganya mengikuti harga global. Oke. Mereka sudah punya license ya, sudah punya istilahnya trademark yang berbeda karena tadi punya spesialisasi sudah tersertifikasi. Baik. Nah, sebetulnya kalau kita lihat targeting itu sendiri ya. Targeting itu apa sih gitu ya? Mentarget itu bagaimana cara kita mentarget? Pertama, targeting itu bisa kita maknai sebagai proses menempatkan dengan tepat perusahaan ke dalam segmen target yang sudah dipilih. Jadi milih dulu mau kemana gitu ya. Nah, sebetulnya ini mengapa targeting itu perlu kita lakukan? Karena customer itu beragam ya. Jadi tidak semuanya kita layani. Kebutuhan mereka berbeda-beda. Maka karena karakteristiknya beragam, industri tadi ada yang sudah bersertifikasi, ada yang belum, mereka minta kalau yang sudah bersertifikasi tentu mereka ingin produk dari kita tentu dengan jenis kualitas yang berbeda ya tentunya ya. Maka ini karakteristiknya sudah beda. Selain itu perusahaan itu tidak bisa melayani seluruh ya. Tidak semua perusahaan itu punya sumber daya yang berlebih. Nah, dengan dua pertimbangan inilah mengapa kita kemudian memilih menentukan segmen yang terbaik, menentukan kelompok pembeli yang terbaik. Maka targeting itu mengalokasikan sumber daya secara efektif. Caranya yang pertama kita harus lihat dulu. Kita evaluasi dulu pasar kita. Cukup relevan untuk kita ambil enggak? Oh, ini perusahaannya besar, skala ekonominya tinggi gitu ya. Sudah memproduksi produk-produk yang dalam jumlah tinggi. Nah, ini berarti market size-nya udah besar. Nah, market size-nya besar ini kira-kira potensi tumbuh enggak? Kan gitu. Kita harus ngecek ya. Produknya Sinarmas apa saja nih? Oh, ada minyak goreng, ada kosmetik, ada ini itu misalnya. Berpotensi tumbuh tidak? Ini kita akan mengevaluasi target itu
mana target yang baik kalau kita melihat bahwa tidak hanya ukuran yang besar, tetapi bahwa pasar ini berpotensi untuk berkembang. Kemudian keunggulan kompetitif kita bagaimana? Cocok nggak? Kita bisa nggak memenuhi kebutuhan dari Sinarmas? Kita lihat daya saing kita dari sisi produk, dari sisi pricing, harganya masuk tidak, dari sisi promotionnya ya tentu 4P ini ya, sampai ke bagaimana kita mendistribusikan. Ini keunggulan kita dari sisi yang mana gitu. Nah ini ya, maka dari sini kita evaluasi keunggulan kompetitif kita termasuk juga situasinya. Nah, kalau ini terpenuhi berarti kita bisa masuk ke segmen tersebut. Nah, sebetulnya segmen itu bisa kita pilih ya. Bisa single segmen hanya satu saja. Satu jenis produk untuk satu pasar gitu ya. Saya hanya CPO saja. Dan CPO yang spesifik kosmetik itu kan berarti satu jenis produk untuk satu jenis customer. P itu produk, M itu market ya. Jadi satu produk untuk satu market. Kalau Bapak sering mengenal produk otomotif ya, misalnya Mini Cooper atau apa yang single itu, Mercedes gitu ya. Mobil Mercy itu kan mahal, tidak ada Mercy murahan gitu kan. Berarti dia memang segmen produknya khusus untuk level market yang pendapatannya tinggi. Dia tidak mengambil Mercy murahan, Mercy level 2, Mercy second, enggak ada ya. Kalau seperti Toyota itu kan dari level yang paling rendah sampai ke tinggi ada. Maka kita katakan kalau Toyota itu yang di bawah kanan ya, yang full coverage. Semua pasar diambil, semua jenis produk dihasilkan. Produk keluarga, produk otomotif yang untuk niaga ya, seperti truk, coal diesel gitu ya, itu niaga. Untuk taksi, untuk motor, untuk ojek, nah, ini bisa full coverage. Nah di tengahnya ada selective specialization. Selective spesialisasi itu ya produk satu untuk market tertentu, produk dua untuk market tertentu, produk tiga untuk market tertentu. Jadi sudah terkotak-kotak ya. Ada yang fokusnya pada pasar, oh saya mau jual minyak yang mereka yang pendapatannya rendah atau pendapatannya sedang. Itu kalau kita fokusnya ke pasarnya. Tapi kalau kita fokusnya ke produknya ya berarti jenis produknya. Oh saya mau CPO untuk kosmetik. Sudah itu fokus di satu produk. Tapi produknya bisa macam-macam. Pasarnya bisa yang levelnya rendah, pendapatan tinggi, pendapatan sedang. Ini produk specialization. Nah contoh-contoh di sini sebetulnya bisa kita menggambarkan ya. Contoh tadi single segment itu Mini Cooper ini kan fokus ke sumber daya. Nah, fokus saya pengen menghasilkan produk yang tidak ada cacatnya ya. Sama seperti Mercy itu kualitas itu yang dijamin oleh mereka. Maka ketika dulu pernah zaman dulu sekali ya, mungkin nggak tahu Bapak mengenal atau tidak. Istrinya Pangeran Charles kecelakaan meninggal gitu ya, itu di Mercy, itu seluruh produk Mercy langsung ditarik. Karena apa? Karena membangun image, brandingnya harus kuat. Ini ya karena menuju ke satu segmen yaitu segmen high, segmen tinggi. Selective specialization ini contohnya Astra dalam proses proses bisnisnya adalah penyewaan mobil ya. Jadi dia menyewakan motor, mobil truk, mobil taksi dan sebagainya. Ini selektif untuk
produk tertentu untuk pasar tertentu. Gitu. Nah, untuk yang spesialisasi di pasar, berarti milih ke ini cocok untuk perusahaan yang spesial ya, pasarnya tertentu. Berarti fokus aja pada customer-nya ya, bukan pada jenis produk. Kalau ini saya kira ini produk Astra Agro ini ya. Ini produknya termasuk produk yang kita kategorikan targetingnya produk spesialis. Karena mereka memiliki spesialisasi produk tertentu. Saya kira BGA sama ya. Produk kelapa sawit ya, ini spesialis di bidangnya. Maka ada produk yang dipasarkan di beberapa kelompok pasar. Nah, tadi yang full coverage itu yang semua diambil ya. Semua level, semua jenis segmen semuanya diambil karena punya sumber daya yang kuat untuk memenuhi semua kelompok. Oke, itu saya kira cara kita mentargetkan. Satu lagi adalah positioning. Apa itu positioning? Tadi di sini dikatakan positioning itu untuk memperlihatkan perbedaan produk atau jasa Anda dari pesaing. Juga untuk menunjukkan pemahaman terhadap keinginan dan harapan pelanggan. Jadi ini diferensiasinya ya. Kalau bisa saya katakan PDB ini segitiga yang dikatakan oleh Hermawan Kartajaya ya. PDB itu apa? P-nya positioning, D-nya itu diferensiasi, B-nya branding. Maka segitiga PDB itu kalau bisa saya bahasakan dengan bahasa mudah, positioning itu kan janji. Janji kita kepada customer. Oh, belilah minyak goreng ini yang aman kolesterol. Ini kan janji ya. Kita menjanjikan pada perusahaan-perusahaan seperti Sinarmas bahwa produk CPO kita berkualitas. Ini ada janji, kualitasnya apa? Alat ukurnya ada, kejernihannya misalnya atau apa ya, saya nggak ngerti. Kalau perusahaan untuk minyak, misalnya ya seperti itu. PDB, P-nya janji, D-nya adalah bukti, differentiate. Ini loh saya memang seperti yang saya katakan, saya bisa menghasilkan produk yang seperti kualitas yang diinginkan oleh customer. Nah, kalau PD ini kuat, janji dan bukti diwujudkan, maka brandingnya yang ketiga PDB ya, B-nya ini jadi kuat atau reputasinya jadi bagus. Jadi sebetulnya positioning itu kan menanamkan ide tentang produk kita di benak customer sebetulnya kan gitu. Jadi customer kita akan punya persepsi yang bagus. Dengan cara bagaimana? Ya janjinya dibuktikan. Positioningnya itu janji, diferensiasi itu buktinya. Tunjukkan perbedaan produk kita dibanding pesaing, differentiate gitu ya. Nah, kalau dua hal ini jalan, tadi brandingnya, reputasinya akan bagus. Itu ya dari sisi positioning. Nah, cara membuat positioning itu sebetulnya bisa kita pilih ya, sebetulnya manfaat apa yang ingin kita tawarkan. Positioning adalah menempatkan keberadaan perusahaan di benak customer, jadi otak manusia itu kalau dibuka ada gambar McDonald, ada gambar Nike, Coca-Cola, VW, Apple, dan sebagainya ya. Nah ini kotak-kotaknya itu sudah ada di kepala kita. Nah positioning mencoba untuk menancapkan di benak customer. Maka mengapa perlu positioning? Ini ada beberapa alasan. Yang pertama supaya terbangun kepercayaan pelanggan. Kita berjanji itu kan customer kemudian menunggu. Terbukti enggak janjinya? Dari sisi customer karena ingin membangun kepercayaan.
Dari sisi perusahaan itu ingin menciptakan kredibilitas. Jadi perusahaannya terkenal, reputasinya bagus. Dari sisi komunikasi strategi ini mengkomunikasikan atributnya. Keunggulan kompetitifnya apa gitu ya. Itu dari sisi komunikasi strategi. Nah, sehingga bisa kita katakan positioning itu mengarahkan kredibilitas di benak customer. Caranya bagaimana? Nah, nanti bisa dilihat di sini ya. Bisa dari sisi benefit factor. Ini performnya dulu. Jadi keunggulan produknya apa? Itu dikelompokkan dari situ. Itu yang akan diangkat ya. Positioning benefit factor itu salah satu teknik memposisikan produk berdasarkan tingkat manfaat yang diperoleh. Manfaatnya apa? Manfaat perform, kinerja produk. Contoh kalau di sini nih mobil Mitsubishi misalnya terkenal handal dari sisi apa gitu. Nah, ini berarti manfaat perform. Yang kedua manfaat kenyamanan, convenience. Contohnya ini ya, Auto 2000. Semua urusan perbengkelan jadi mudah gitu ya. Ini kan yang diangkat kenyamanannya. Yang berikutnya adalah dari sisi harga murah gitu ya. Ini mobil-mobil kecil. Atau manfaat psikologis. Mungkin prestis, mungkin apa ya, status gitu. Nah, ini bisa saja psikologis, termasuk ini keterangan di sini. Volvo ini melengkapi sistem keamanan. Orang jadi percaya ya. Secara psikologis merasa mantap gitu. Nah, kurang lebih begitu Bapak ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan Pak Senop, Pak Marwan, Pak Yoka, Pak Andri? Belum, Bu. Ya Pak, belum Pak Crosby nggak pengen tanya atau pengen sharing boleh ya yang Ya, Bu. dilakukan perusahaan. Silahkan Pak. Ya cukup, Bu, untuk cukup dulu, Bu. Cukup dulu. Baik. Siapa selain Pak Crosby? Pak Yoka mana nih ketua kelasnya Pak Yoka kayaknya nih ya. Kalau enggak salah saya betul Hadir, ya? Hadir. ya Bu, hadir Ayo Bu. silakan Pak Yoka. Mana nih Pak Yoka? Lanjut dulu. Nah, saya tanya nih, kan marketing mix itu di sini ada 4 ya, ada produk, ada harga, ada promosi, dan ada satu lagi place. Place itu apa namanya pendistribusian ya, saluran pemasaran. Saya tanya dulu, produknya ini termasuk atau enggak usah produk deh, harga dulu ya. Price dulu, P yang kedua. Harganya masuk kategori harga tinggi, harga rendah, atau harga sedang untuk CPO-nya BGA. Bagaimana Pak? Harganya Harga termasuk tinggi. tinggi. Tinggi ya. Oke, good. Berarti karena kita sudah jelas tadi. Kelompoknya tertuju kepada segmen tertentu. Dengan harga tinggi ini, kualitas produk kita itu apa yang membedakan dengan produk lain? Ya mungkin kalau saya lihat, Bu, dia menjaga kualitas, Sertifikat RSPO. FFA-nya rendah, di Apa itu? bawah FNA-nya itu apa itu?
eh, apa Bu, asamnya, Oh, kualitas minyaknya asamnya rendah. asamnya itu di bawah 4, kemudian moisturnya atau kadar airnya juga rendah Bu. Keunggulannya kalau rendah itu efeknya apa, Pak? Ya produknya Bu bisa bisa lagi ya kualitas dari minyaknya itu eh, baik Bu. Kalau dia tinggi kan dia Oke. biasanya dipakai ke biodiesel gitu. Kalau yang Ya, ya. rendah rendah kan dia ke produk-produk yang premium lah, bisa ke kosmetik, ke tadi kan gitu Bu. Oke, baik ya. Jadi memang kalau kita lihat ini dari sisi pricing tinggi ya. Sebetulnya pricing tinggi itu tidak masalah ya, bukan berarti wah ini competitive advantage kita jadi turun. Enggak begitu ya. Contoh misalnya Caterpillar ya, Bapak-bapak tentu sudah sering dengar ya produk Ya, Caterpillar ya. produk produk Amerika tuh Bu ya, alat Ya, berat. Ya, alat berat, betul, alat berat. Alat berat seperti traktor gitu kan. Nah, ya, mereka itu kasih harga tinggi di atas harga pasar ya. Tapi yang bagus adalah mereka punya argumen ya, artinya mengedukasi pasar dengan baik tentang struktur harganya. Jadi harganya tinggi, tapi mereka misalkan ilustrasinya gini, ini contoh mudahnya aja misalnya begini. Harga pasar di lapangan misalnya traktor itu berapa misalnya. Saya nggak tahu harga traktor. Taruhlah mudahnya $9.000 misalnya gitu ya, mudahnya. Kemudian Caterpillar menjual lebih mahal dari 9.000. Nah, ketika dia mengedukasi pasar, dia menunjukkan bahwa customer itu diuntungkan loh meskipun harganya tinggi gitu. Bagaimana cara mengilustrasikannya yang dilakukan Caterpillar itu bagusnya begini. Kami punya harga yang lebih tinggi dari pasar. Pertama, harga pasar 9.000. Keunggulan yang kami punya dari kualitas produk kita nilai misalnya suku cadangnya, ininya, itunya gitu ya, itu 1.000. Berarti kan nilainya menjadi sudah 10.000. Kemudian keunggulan yang lain apa? Manfaat dengan adanya layanan pasca bayar ya atau maaf, bukan pasca bayar, layanan pasca pembelian. Jadi ada garansi, ada servis, ada spare part yang mudah, ada ini itu. Itu ditunjukkan sebagai sebuah keunggulan yang lain. Misalnya dinilai setara 1.000, berarti tadi sudah 10 menjadi 11. Yang ketiga, dia menunjukkan keunggulan yang lain adalah dapat diskon. Diskonnya 1.000. Jadi 11.000 menjadi 1.000. Nah, argumen yang ditunjukkan oleh Caterpillar, dia mengatakan, ini loh kami itu jual 10.000. Tapi bapak-bapak yang membeli atau para pembeli mendapatkan 3 keuntungan. 1.000 keunggulan produk, 1.000 layanan pasca pembelian, 1.000 lagi diskon. Sehingga kalkulasi sederhana dalam otak pembeli itu, wah saya bayar 10.000, tapi dapat keuntungan 3.000 gitu kan. Berarti nilainya kan 7.000, padahal harga pasar 9.000. Jadi bayar mahal tetapi tidak merasa membayar mahal gitu ya. Nah, itu strateginya. Argumentatifnya menunjukkan bahwa pembeli tetap diuntungkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini bagian dari strategi. Baik, masih ada Bapak-bapak sekalian, silakan sharingnya. Itu tadi pricing. Kalau kalau pengadaan untuk Sinarmas misalnya gitu, modelnya apa? Tender atau apa kalau pembelian mereka? Boleh tahu, Pak? Teknis pembayarannya dengan atau teknis pembeliannya, pengadaannya bagaimana?
Tidak sampai ke situ ya. Oke, mungkin Mungkin Bapak-bapak mungkin ada timnya lagi Bu di Jakarta, oke, di bagian baik. marketing. Ya, Ya, ya. Tender. Tender ya. bagian Yes, tender. yes. Ya, Ya. kalau kami tuh bagian apa aja Bu? Panel, pupuk, semprot, Ah, lebih wah, ke ini teknis kerjanya, teknik pekerjaan ya, Pak ya. Baik, tapi nggak apa-apa. Ini kan nanti pengelolaan tentunya sumber akan. daya manusianya. Ya, betul, Pak. Jadi nanti akan dilengkapi. Ilmunya kan jadi tambah lengkap, Pak, kalau mempelajari di luar bidangnya juga ya. Baik, Bapak-bapak, masih ada lagi yang ingin di-sharingkan? Kalau tadi produk sudah ya, price-nya, harganya lumayan tinggi ya. Bagus ini malah sudah menunjukkan bahwa dengan harga tinggi saja konsumen mau, itu pasti produknya sudah terpercaya ya. Kalau promosi yang Bapak Ibu tahu, teknisnya bagaimana di BGA? Ada Bapak-Bapak pernah mendengar atau melihat teknis menyampaikan informasi? Ada websitenya ya. Kalau saya pernah searching ada BGA ya, saya lihat ada website. Website itu kan bagian dari promosi digital ya. Sekarang hampir semua perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang profesional, tentu harus menunjukkan profesionalismenya. Nah, ibarat orang itu punya display, maka displaynya itulah yang ada di website. Sehingga ini saya kira promosinya tentu sudah lebih kekinian ya. Nah, kemudian yang ketiga ini, yang keempat ya, tadi ada produk, price, promosi, dan yang terakhir adalah place. Place itu saluran distribusinya. Nah, ini kita punya agen pemasaran, distributor, atau langsung kirim B2B saja. Ada kita punya kantor cabang gitu, Pak. Bagaimana Pak Crosby, Pak? Ada cabang, kantor cabang enggak? Pak Yoka. Ayo Kantor Pak Yoga. perwakilan tahu ya. Pak Yoga tahu enggak? Bagaimana punya distributor enggak? Punya apa namanya? Nah ini Pak John mana ini? Lam Jonar. Oh ada Kak Pak John. Ini mana nih suaranya? Belum kedengaran loh ya. Pak John, mana Halo. suaranya? Ya, halo, Bu. Nih Pak John, ini mana suaranya? Ya, lanjut, Bu. Gimana, Bu? Pak Lanjut, John, Bu. Kantor cabang BGA di mana? ada kantor cabang enggak? Atau mungkin distributor gitu atau Kalau langsung? kantor cabang itu ada, Bu, disebut dengan kantor perwakilan. Kantor perwakilan itu bagian Kalbar itu ada 2, Bu, di Pontianak sama di Kabupaten Ketapang, Bu. Itu bagian itu. Kalbar. Terus kalau bagian Kalteng itu, Bu, ada di Sampit sama di Pangkalan Bun, Bu. Ya. Nah, itu Itu, Bu. yang saya maksud. Termasuk sebagian salah satu supplier lah, Bu. Bagian Ya. jarak kebun yang paling dekat ke areal tersebut, Bu. Tergantung dari regionnya sih, Bu. Oke, berarti jaringan untuk saluran pemasarannya sudah luas ya. Sudah ada bisa kantor cabang, bisa distributor atau mungkin tadi supplier ya. Menyebutnya supplier ya Pak John ya. Ya, Bu, disebut Oke. di sini kantor perwakilan, Bu. Kantor perwakilan. Oke. Iya, Bu. Nah, itu bagian yang kita kenal di dalam strategi pemasaran ya, strategi marketing. Mungkin untuk minggu depan kita akan membahas pada departemen yang lain ya, strategi untuk finance. Ini bicara tentang permodalan, tentang laporan keuangan, tentang bagaimana struktur di perencanaan keuangan. Kemudian besoknya lagi itu di R&D ya. Saya kira mungkin Bapak-bapak yang di lapangan mungkin malah banyak ke sini ya, ke teknologinya gitu ya.
Nah, ini bagaimana kita akan membuat strategi untuk menjadi produk yang terbaik, pionir gitu ya. Atau kita milih ke peniru, boleh juga kalau produknya itu lebih bagus ya. Minyak goreng itu kan tidak selalu yang pertama yang terbaik. Bisa saja yang kedua, yang ketiga itu bisa lebih baik dari pesaingnya. Baik, itu saya kira Bapak-Bapak kalau masih ada pertanyaan atau apa misalnya, ini saya kira besok nanti akan kita bahas sampai ke information system ya. Mungkin minta bahan kuliahnya boleh, Bu? Boleh, boleh. Nanti Disuruh saya baca-baca, Bu. boleh saya kirim ke mana Pak Yoka? Boleh mencatat nomor HP saya? Nanti saya di WA ya. Boleh, Bu. Baik, Siap-siap. nomor saya 0821 Iya, Bu. 3431 atau saya tulis di sini deh biar kelihatan ya Pak ya. Saya tuliskan di sini 0821 3431 8470. Nah, ini nomornya terbaca Pak Yoka? Siap, Bu. Yang Ibu bacakan tadi udah Sudah bisa ya? saya. Oke, baik. Nah, nanti saya di WA saja ya, nanti insya Allah akan saya kirimkan ke Pak Yoga. Begitu Bapak Ibu, Bapak-bapak semua nggak ada ibunya ya, ibunya cuma saya. Baik ya. Saya kira untuk pertemuan malam ini sudah cukup ya. Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Ini kalau di cukup. Kalau di tempat Bapak sudah jam berapa sekarang ya? Cukup, Bu. Setengah 9, Bu. 9. Oh, setengah. Setengah Oh, sama. Jam 9 kurang, Bu. Masuk Sama Baik. Bu, oh, setengah sama 9. ya. Masuknya WIB kok ya kalau Kalimantan tuh ya. Iya. Iya, Bu. Jam 9 kurang, Bu. Oke, Udah berarti gelap belum ini, Bu. terlalu malam ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi insya Allah ya. Ya, Pertemuan. makasih, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, Bu. Ya, Terima kasih, ya. Bu. Matur Terima kasih, Bu. nuwun. Sama-sama Makasih, Bu. saya. Sukses. Terima kasih, Bu. Ya, selamat Terima kasih Bu. malam. Assalamualaikum Izin warahmatullahi lab, Bu. wabarakatuh. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin lab, wabarakatuh. Bu. Ya, monggo, Pak.